Menarik juga nih teman-teman jika kita perhatikan klasmen sementara Serie A. Setelah 21 pertandingan, Milan masih berada di peringkat nomor 1, Inter peringkat nomor 2, dan Juventus di peringkat nomor 3. Tapi Juventus masih menyimpan satu pertandingan lawan Napoli, right? Tetapi yang menarik, justru ketiga klub ini bisa meraih kemenangan penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ketiga klub ini sudah terlibat dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Milan bisa menang dengan skor yang telak 4-0 lawan Crotone. Inter bisa menang away di kandang Fiorentina dengan skor 0-2. Juventus bisa menang di kandang sendiri lawan Roma dengan skor 2-0. Nah, kenapa saya menyampaikan informasi hasil akhir dari ketiga klub ini? Karena ada satu hal yang unik dari hasil akhir ketiga klub ini dan juga memiliki persamaan, yakni mereka tidak kemasukan gol. Itu saya kira menjadi kunci sukses bagi tim-tim yang bisa meraih gelar juara Serie A. Dan Juventus kita tahu bahwa menjadi tim yang paling sedikit kemasukan gol dan mereka juga produktif. Ya tentu dong, mereka kan punya Ronaldo. Sama juga seperti AC Milan, sama juga seperti Inter. AC Milan dengan Zlatan, kemudian Inter kita tahu dengan Lukaku. Tapi sebetulnya yang paling bergantung kepada satu pemain ini menurut saya itu adalah Juventus. Yakni Ronaldo harus main. Tanpa Ronaldo terlihat permainan Juventus tidak menarik. Saya tidak yakin bahwa Andrea Pirlo akan bisa membawa Juventus berada di papan atas seandainya Ronaldo hengkang di akhir musim lalu. Tapi benar juga Pirlo meminta ke manajemen Juventus agar menahan Cristiano Ronaldo untuk hengkang dan juga jangan menawarkan Cristiano Ronaldo ke klub manapun karena ia perlu Cristiano Ronaldo. Dan terlihat bagaimana peran Ronaldo membawa Juventus tetap terlibat dalam persaingan meraih gelar juara Serie A. Padahal kita tahu beberapa tim melakukan perubahan di skuad mereka agar tidak bergantung kepada satu pemain. Contoh seperti Inter. Betul Lukaku banyak mencetak gol, tapi pada saat Alexis Sanchez main, dia juga masih bisa perform. Ini di Serie A ya, saya fokusnya hanya di Serie A. Kemudian pada saat Perisic main, mereka masih bisa perform. Pada saat Hakimi tidak bermain, ada Darmian bermain di Serie A, mereka masih bisa perform. Sama juga seperti AC Milan. Oke, Zlatan sekarang ini adalah top scorer dari AC Milan. Tapi tanpa Zlatan pun, AC Milan masih bisa meraih kemenangan. Nah, ini menjadi hal-hal yang krusial yang perlu diperhatikan oleh para manajer dari masing-masing tiga tim tersebut. Bahwa ketergantungan kepada satu pemain yang nantinya akan menyulitkan mereka jika pemain tersebut absen untuk jangka waktu yang lama. Memang dalam skema permainan nih, ada saja pemain yang paling menonjol. Tapi jika pemain yang paling menonjol itu menjadi pemain yang diandalkan terus-menerus, itu juga bisa membuat kondisi tim tersebut nanti kesulitan pada saat nanti jadwal sudah lebih padat lagi. Kan kita tahu nih Europa League sudah akan bergulir lagi. Dan ada beberapa tim juga yang masih bermain di Coppa Italia. Jadi kemenangan AC Milan lawan Crotone kembali membuktikan bahwa AC Milan ini adalah tim yang produktif. Selain juga Juventus, selain juga Inter Milan. Padahal begitu banyak pemain yang sudah menghasilkan gol bagi AC Milan, bukan hanya Zlatan. Artinya apa? Kemampuan mencetak gol dari para pemain Milan ini bagus. Siapapun pemain yang berada dalam posisi yang menguntungkan itu bisa mengeksekusi peluang tersebut untuk dikonversikan menjadi gol. Ya walaupun banyak miss chances juga sih dalam setiap game, itu wajar. Namanya tim bermain dengan attacking mode. Ya, mereka bisa menciptakan banyak peluang. Mereka juga bisa gagal mengkonversikan banyak peluang tersebut menjadi gol, tapi mereka perlu memiliki persentase atau rasio konversi yang tinggi. Itu ada di Milan, itu ada di Juve, itu ada di Inter. Jadi saya kira layak tiga tim ini sekarang berjuang untuk menjadi juara. Sekarang kita perlu membahas tentang game antara AC Milan versus Crotone. Ya sudah pasti AC Milan akan menang di game ini. Crotone adalah tim yang sekarang berada di zona degradasi. Saya kira mereka akan degradasi, sudah kemasukan 50 gol setelah kalah lawan AC Milan ini, dan mereka juga sulit berkembang secara permainan dalam setiap game yang mereka tampil. Saya juga sering melihat highlights dari tim ini dan sayang juga ya di game ini juga sebetulnya mereka di menit-menit awal sempat memberikan kesulitan kepada para pemain AC Milan di defense. Bahkan Donnarumma harus melakukan save yang krusial. Tapi setelah itu, setelah Milan mencetak gol pertama, terlihat bagaimana mental para pemain Crotone ini down. Terutama pada saat babak kedua dimulai. Mereka tidak berani tampil menyerang seperti di babak pertama. Memang resiko sih untuk tampil menyerang, tapi Crotone perlu menyerang di babak pertama. Karena mereka kan perlu meraih 3 poin. Mereka sekarang ini sudah berada di peringkat nomor 20 loh. Sudah berat jika mereka tidak bisa meraih kemenangan demi kemenangan agar bisa keluar
dari zona degradasi tersebut, walaupun untuk sementara kita melihat itu hal yang sulit. Saya ingin membahas line up. Ya, dari AC Milan saja, saya tidak familiar nih dengan para pemain Crotone, oke? So, dari AC Milan, David Calabria dan juga Theo Hernandez, dua-duanya berada di posisi fullback sebelah kanan dan kiri. Theo Hernandez lagi-lagi menunjukkan bahwa ia adalah salah satu fullback terbaik di dunia saat ini di sebelah kiri, oke? And then Tomori, ya menjadi starter ya, bagus juga pemain ini sekarang, mulai kompak saya kira dengan Romagnoli. Romagnoli sebagai kapten. Mete, nah ini benar nih, Mete main di posisi defensive midfield bersama Kessie. Saya melihat energi kedua pemain ini sama bagusnya, atau sama stabilnya hingga pertandingan selesai. Kemudian Salamakers, oke, ini pemain yang penting di sektor kanan. Leao, luar biasa ya perkembangan Leao, bermain di kiri, bermain di tengah, ia tetap tampil Spartan, tetap bagus, tetap terlibat aktif dalam proses menyusun serangan bagi AC Milan, mencetak beberapa gol krusial, memberikan beberapa assist juga. Ante Rebic ini juga pemain yang sekarang saya kira sudah mulai kembali ke performa terbaiknya. Lawan Bolonya juga ia mencetak gol kan, saat Ibra gagal penalti, ia mencetak gol dari rebound tersebut. Zlatan, ya lagi-lagi mencetak 2 gol, tapi seperti yang saya jelaskan, Milan bukan hanya Zlatan. Zlatan bisa mencetak gol karena juga service dari rekan-rekan yang lain ini bagus ke Zlatan. Jika para pemain lain tidak terlibat dalam proses serangan, ya istilahnya hanya mengandalkan daya magis dari Zlatan, ya itu akan sulit dong bagi AC Milan untuk bisa menang terus-menerus, apalagi untuk sementara sekarang ini berada di peringkat nomor 1. Oke, jalannya pertandingan tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa Crotone ini adalah tim yang berada di zona degradasi. Tentu mereka akan keluar menyerang dan mereka ciptakan beberapa peluang kan di menit-menit awal. Nah, mereka juga berani keluar menyerang karena mereka tidak ingin Milan mencetak gol lebih dulu. Dan saya kira bagi Milan juga tidak perlu mencetak gol lebih cepat. Karena percuma saja mencetak gol di 30 menit awal, tapi kemudian kemasukan gol menjelang pertandingan berakhir. Jadi mereka perlu perlahan-lahan build up permainan mereka. Memang di menit-menit awal juga Milan banyak menciptakan peluang, walaupun tidak semuanya on target. And then Crotone mendapatkan peluang kan dari Ounas yang di-save oleh Donnarumma, dan saya kira siapa tuh yang sundulan? Mungkin di Carmine ya. Saya tidak ingat lagi kan semalam gamenya. So Milan need to score now, setelah Crotone juga tampil menyerang. Ya ini proses golnya lagi-lagi kan, terlihat kerjasama di antara para pemain. Leao ke Zlatan, dan Zlatan ya susah miss lah dari situasi tersebut. Setelah unggul 1-0 ya Milan lebih tenang lagi kan mainnya kan, mereka bisa mengendalikan tempo permainan. Nggak perlu langsung cetak 2-3 gol lagi, sabar dulu. Ya mereka nunggu babak kedua, dan di babak kedua baru mereka bisa mencetak gol lagi kan. Dari Zlatan, lihat kerjasamanya antara Rebic dan Hernandez, pergerakan cepat Hernandez dan crossing yang akurat Zlatan, easy goal. Tinggal melakukan sentuhan saja atau memberikan sentuhan saja ke bola dan bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. After that, no stopping for Milan. Ante Rebic ini memang pemain yang tajam ya, tapi ia juga sebelum Hakan masuk, kan Hakan masuk nih di babak kedua, memang Hakan sekarang sudah fit lagi. Hakan masuk menggantikan Leao. Saya kira Pioli menurunkan Leao lagi karena memang kerja keras dari Leao ini yang membuat ia sebagai pemain yang sekarang sulit digantikan dari starting lineup. Ya mungkin ia akan bermain di kiri atau di tengah. Ya saya tidak tahu nanti jika ia bisa bermain di kanan. Tapi sekarang dengan Rebic main, Calhanoglu main, ya Pioli juga perlulah melakukan rotasi. Apalagi Calhanoglu kan sudah fit. Ia adalah pemain inti di tim ini, betul kan? Playmaker dari tim ini. Dan Hakan sering memberikan bola-bola yang memang istilahnya manis ya bagi para penyerang atau pemain manapun yang berada di depan. Dan ia membuktikan di game ini corner yang akurat ke Rebic. Rebic menyundulnya juga dengan bagus, placing, header, and powerful. And then the fourth goal by Milan, Hakan lagi yang melakukan pergerakan dan Rebic bisa mencetak gol keduanya hanya dalam space 2 menit saya kira ya. Rebic bisa mencetak 2 gol dan itu yang menghancurkan Crotone dalam pertandingan ini. Kemenangan 4-0 lawan Crotone adalah kemenangan yang penting bagi AC Milan. Mereka tetap berada di peringkat nomor 1 untuk sementara. Setelah ini mereka akan lawan Spezia away. Kemudian saya kira lawan Inter ya. I don't know, maybe I'm wrong. If I'm wrong, please correct me. Silakan kalian koreksi jika saya salah. Saya kira lawan Inter tuh dalam 2 pertandingan ke depan itu adalah pertandingan yang vital bagi AC Milan. Ya, saya kira lawan Spezia kemungkinan nanti Pioli akan melakukan beberapa perubahan juga di lineup karena setelah lawan Spezia, Milan akan bermain juga di Europa League. Jadi jadwal ini sekarang sudah mulai padat. Pioli harus lebih pintar lagi melakukan rotasi di lineup. Berikanlah kesempatan kepada pemain-pemain lain agar pemain-pemain yang inti nanti bisa fit di pertandingan-pertandingan besar, terutama nanti
pada saat Milan kembali menghadapi Juventus dan juga Inter. No hit, only football, salam sepak bola.